yeah. Alright. This is Duo Bujang Show. Kita ketemu lagi bersama Mario. Ada temannya Mario. Siapa tuh namanya tuh? Namanya Eda. Oke, mari kita mulai. Ada titipan dari Bujangers, bro. Betul, titipan yang akan kita bahas hari ini. Coba kita lihat VT-nya, VT Bujang. Duo Bujang, aku Tiara. Aku mau Duo Bujang Show membahas tentang sahabat. Menurut Duo Bujang sendiri, sahabat apa sih? Makasih ya. Oke, arti sahabat. Menurut lu apa, bro? Wah, susah nih. Menurut gua sama aja sahabat sama teman. Yang pasti kayaknya sahabat itu tingkatannya lebih dekat daripada teman, bener ya? mari kita bahas. Nah, gue juga nggak tahu soalnya. Iya. Tapi yang jelas sahabat itu terdiri dari 3 suku kata. Sahabat. Dan sahabat itu yang terjadi ketika temen lo yang namanya Abad itu akhirnya sah nikah. Sahabat. Sah Abad, yoi. Atau Wah, bisa juga iya. jumlah tahun. Iya. Sahabat. Iya. Yoi. Iya nggak? Saja. Enggak ya, nggak bisa. Nggak Oke, bisa. maafin aku. Oke. Itu sah Jojo. Nah ini ketika Eda menjadi sahabat gua, mau segaring apapun harus terima. Jadi gue sahabat lo nih. Iya. Sahabat itu adalah ketika bisa menerima kekurangan apa adanya. Itu loh. Lu sahabat gua ketika ada job. Ada duit berarti. Ada duit, kita menjadi sahabat. Jadi sahabat kalau konteks Mario itu yang bisa dapetin duit juga ya. Iya. Tapi juga yang bisa menerima apa adanya. Saling menguntungkan gitu loh. Udahlah, definisi sahabat dan teman bukan dari kita tapi langsung dari KBBI. Silahkan gue. Kalau di KBBI ternyata sahabat itu sama loh sama teman, bro. Wah, thank you ya. Ternyata sama ya. Tapi kenapa ya sahabat itu artinya lebih dalam gitu loh. Lu teman gue atau sahabat gue dah? Gua kayaknya teman lo, bro. Gue pikir lu tuh sahabat gue dah. Ternyata kita cuma sebatas teman kan. Iya, teman yang minjem duit dan kebanyakan lu yang minjem. Gue sekarang nggak tahu tuh temen-temen ada berapa. Emang gue pernah minjem duit ke lu? Wah, sering. Kalau makan. Oh iya lagi. Gue nggak minjem sih, cuman Coba bayarin dulu. nah itu sahabat. Oh itu sahabat. Berarti lu tuh nganggap gue sahabat, gue nggak nganggap lu sahabat ya? Oh iya ya. Iya, karena Mari itu partner bisnis gue. Iya. Iya. Soalnya Eda kaya sih, jadi harus diporotin gitu ya. Coba nih, sahabat sejatiku. Nah ini sahabat bro. Yo, hilang dari ingatan. Nyanyi dong. Kan gue bukan sahabat lo. Wih. Itu teman ya. Sebenarnya kesimpulannya kalau sahabat tuh lebih nggak jaim ya. Iya, Kalau teman tuh masih jaim. betul. Jaga image. Oh. Misalnya lagi sakit. Kalau Iya. teman biasa gimana bro Yots? Get well soon ya. Kalau sahabat, lu bisa sakit juga. Lu buruan tobat deh. Wih, cakep. Nah, Ini. itu kayak Mario hari ini belum tidur kan? Yoi, belum mandi juga. Kelihatan nggak aku belum mandi? Oh nanti ada yang lebih nggak mandi lagi. Iya sih. Nanti temen gue ya. ada nih Ada di sini. Lagi nonton. Lu mandi nggak, Rin? Wih. Padahal semalam udah nge-WA. Bro Eds, berarti gue harus mandi dong besok. Kan mau syuting. Akhirnya nggak mandi juga. Ini teman lu nanti nih. Sahabat gue. Sahabat? Iya. Kok dia dipanggil sahabat kok bukan ya? Partner bisnis. Lebih tinggi levelnya karena kita dapat Iya, duit. iya. Udah kita ngomongin soal sahabat, gue yakin Bujangers yang lagi nonton juga langsung kepikiran, udah bisa ngebedain mana yang teman, mana yang sahabat gitu ya. Betul. Cuman pertanyaan kali ini, lu pernah nggak sih kehilangan sahabat? Karena gue pernah ada. Itu kelas berapa? Gue waktu kuliah, Gara-gara apa? gue pernah kehilangan sahabat gara-gara masalah cewek cuy. Wah. Jadi waktu itu gue suka sama satu cewek. Siapa namanya? Mau disebut nih? Sebut dong. Ini saatnya lo menyebut brand mantan-mantan lo. Namanya Adrina waktu itu. Nah tapi gue nggak tahu kalau teman gue itu ternyata suka juga sama dia. Oke. Dan akhirnya nggak rebutan. Nah si temen gue ini selalu curhat tentang si Adrina itu ke gue. Nah, lo awkward dong. Kan lo juga suka. Gimana ya, cara deketinnya apa segala macam. Gimana? Gue juga lagi deketin cewek itu. Ya bonus buat lo dong. Jadi lo tau Adrina kayak gimana. Ya tapi akhirnya gue jadian sama si cewek ini. Si temen gue sakit hati. Gitu. Jadi udah gak sahabatan lagi. Akhirnya gue minta maaf gitu. Sorry ya bro, gue jadi kayak seakan-akan nikung gitu. Cuman akhirnya dia mengerti. Cuman udah nggak deket lagi gue sama si. Syarat dong, bro siapa nih? Gila. Berarti lo berani minta maaf. Iya, sebut dong. Ini saatnya kita jujur di Duo Bujang Show. Masa lo pengen Bujangers ada space di antara kita berdua? Mereka semua harus tahu. Abis ini lu cerita ya. Cerita gue. Buat Thomas, si teman gue. Jeremy nggak nih? Thomas, hah?
Thomas, kalau kamu lihat ini, aku kangen kamu. Kangennya ke Thomas. Ternyata Thomas. Ya intinya gitu. Sebenarnya nggak ada masalah, cuman jadi kayak jadi nggak deket lagi gitu. Salah gue sih, padahal ketika dia curhat, mendingan gue bilang, bro, gue juga sebenarnya suka sama cewek yang sama gitu. Thomas. Udah jangan disebut-sebut. Kalah sama Mario. Dipanas-panasin. Sekarang giliran lo. Tapi memang kalau soal cowok bro Yots, itu pasti gara-gara cewek sih sahabatannya itu bisa kelar. Gue pernah Lu juga? Iya, gue kan SD tuh udah pacaran deh. Wah, Jadi gue TKA TKB tuh punya temen namanya Acong. Ini asli namanya Putra, syarat buat Putra. Terus gue suka sama cewek sama SD Acong. nih? SD. Mohon maaf nih, masalah lu tuh bisa lebih berat gak gitu loh. Waktu SD udah kayak gini kan. Karena terakhir gue punya sahabat tuh Acong. SD. Kasihan banget. Terus gimana? Terus akhirnya gue sama Acong suka sama cewek namanya Dina Geraldine. Terus Geraldine Clarinta Dara. Ih, gue sebut. Terus itu masih SD gitu. Iya, terus akhirnya gue sama Acong curhat-curhatan tentang Dina. Dan kita akhirnya bikin challenge, siapa yang dapetin Dina, lo menang gitu. Tapi persahabatan kita jangan sampai hancur ya bro gitu. Ya. Ini tuh sebenarnya permasalahannya tuh terdengar sangat keren gitu ya. Tapi ini waktu SD gitu momennya. Itu belum ada film ADC 1 tuh, belum ada. Jadi akhirnya yang menang siapa? Gua yang menang. Keren. Tapi akhirnya rentan juga hubungan gue sama Acong. Tapi kan itu SD, dah. Iya sih. Hah? Pas gue ketemu lagi, pas gue kuliah, gue ketemu di Transjakarta tuh. Cong, apa kabar lu? Terus akhirnya kita ngebahas juga. Oh iya? Iya, lu tau gak si Dina tuh sekarang? Gue sih gak percaya lu SD udah kayak gini masalah lu cuy. SD gue tuh masih rebutan main layangan apa segala macam, lu udah pacaran. Jadi ini membuktikan di Dua Bujang Show yang sebelumnya kalau hobi gue memang pacaran. Oh keren. Iya. Tapi memang itu cewek adalah salah satu speed breaker urusan persahabatan. Yang lain lagi apa lagi? Menurut gue uang dah. Oke. Pinjem uang apa segala macam itu juga bisa merusak yang namanya persahabatan. Nggak pernah jadi masalah sih buat gue. Ya karena lu kan kaya. Oh iya sebenarnya. Kalau gue ini yang susah. Susah balikin duit nih kan? Jadi mendingan kalau ada orang yang minjem, gue ikhlasin aja. Gitu. Kayak misalnya ada yang minjem 1 juta, karena gue kaya, gue kasih 100.000. Kayak apanya? Jadi naik lain kali Bujangers kalau Mario ngajak makan, udah kamu bayarin aja, ikhlasin gitu. Karena gue pasti lupa. Nah sekarang kita akan belajar sebuah apa ya, temuan nih bro. Ya kan? Katanya kalau udah 7 tahun temenan, lo bakal temenan seumur hidup. Setuju nggak? Itu biasanya banyak yang bilang di quotes gitu ya. Yay or nay nih? 7 tahun berteman artinya lo akan berteman seumur hidupmu. Apakah benar? Gue sama teman-teman gue ya. 7 tahun dan 7 tahun seumur hidup. teman SMP gue sampai sekarang meskipun gak kontak tiap hari, tapi kalau misalnya ketemu masih asik gitu diajak ngobrol. Jadi tahu nggak sih lo kalau ternyata sosiologis asal Belanda namanya Gerard Molenhorst Sedap. itu pernah membuat sebuah kesimpulan kalau pertemanan itu bakal bubar jalan. Jadi si 7 tahun untuk selamanya ini nggak valid. Nggak valid. Oke, karena ya hubungan itu harus di-maintain juga ya. Iya sih. Penelitiannya jadi. Nah, cuma 30% aja orang masih bertahan dengan temannya. Yang 7 tahun itu. 30% doang ya? 30% doang yang bertahan. Kalau misalnya ngikutin 7 tahun untuk selamanya. Karena memang teman itu ibarat lagunya Bruno Mars Grenade. Apa itu? Easy come, easy go. Tuh, sahabat. Akhirnya dianggap sahabat. Alhamdulillah, senang banget dianggap sahabat deh. Jadi memang kalau misalnya udah punya sahabat selama 7 tahun itu adalah sebuah milestone. Dan kalau memang benar selama 7 tahun itu lo akan terus berlanjut, berarti lo adalah 30% dari populasi itu. Tapi jangan take it for granted juga, meskipun udah 7 tahun ya tetap harus di-maintain gitu loh. Karena kan ternyata itu nggak valid sepenuhnya. Ada yang udah 7 tahun tapi tetap bubar-bubar karena tidak di-maintain persahabatannya. Gue kalau ke rumahnya ya, gue lapar, ada makanan nggak? Tiba-tiba ada roti, ada apa? Lo bayangin jam 12 malam gitu kan ngechat gue, bro Eds, abis siaran, gue lapar nih, belum makan nih. Tenang, di rumah ada cemilan. Yoi. Padahal sih dia nggak tahu kalau gue ngolesin. Wah, itu lu yang bikinin? Itu gua yang bikinin. Oh, iya. Gue pikir tuh pembantu lu. Jangan cuy. lebay deh. Enggak, karena gue pikir Kayak temen aja lu. Lebay-lebayin. Serius, gue pikir tuh pembantu lu Lo yang pikir dong jam 12 malam pembantu gue udah tidur. Aduh. soalnya tebel banget itunya apa? Almondnya green tea-nya tebel banget. Tahu gue lapar. Gue hias di tengah-tengahnya gue kasih lapis Surabaya, tau gak?
Terharu banget lah gue hari ini. Itu lu yang bikinin. Gue Gue nggak pernah ngelakuin apa-apa ya buat lu ya. Gak pernah. Lu sebelum syuting ini tuh kayak, Bro Eds, nanti lu pimpin ya. Bro Eds, ini lu yang baca ya. Bro Eds, nanti baca-bacain ini ya. Bro, hari ini bawain gue baju ya. Iya tuh, gua bawain kagak dipake. Gua tahu tapi gua tetap bawain. Abis, udah sama episode 2 Bujang Show ya. Dia minta gua suruh bawain baju. Gak ada yang dipake. Abis dari airport, rumahnya udah deket. Dah, anterin gue dulu. Bodoh amat. Oke, ternyata Eda memang sahabat gue, tapi gue bukan sahabat dia. Gue tahu karena Itu memang, lucu, itu lucu. karena yang untung gue doang. Lu nggak pernah untung dak temenan sama gue dak? Gak pernah bro. Serius? Iya. Wah, gue baru tahu. Tapi Bujangan harus tahu, Mario itu tipe orang yang kalau lagi resah dia langsung nyari temennya. Dan saat itu beruntungnya gue yang dicari. Karena memang lu satu-satunya temen gue dak. Dan gue langsung action. Jadi malam itu si Mario resah jam 12 malam tuh ke kantor kan. Bro Eds, gue lagi siaran. Iya. Gue punya ide, kita harus bikin podcast nih. Nah, jadilah Duo Bujang Bujang. Podcast yang akhirnya berakhir ke Duo Dua Bujang Bujang Show. Show. Oke. Langsung kita datangkan langsung dari Bandung. Ini dia, Ilyas Ilyas Muhammad. Muhammad. Weh. Buset, dari tadi gue cringe sendiri. Apa tuh cringe bromance berdua? Imen. Jangan sering-sering ya episode yang kayak gini. Soalnya tatapan-tatapan lu berdua udah mulai bahaya. Ilyas. Udah mulai tatapan sahabat ya. Ilyas. Enggak lah, kita Betul. ngomongin yang serius-serius, kita yang santai-santai aja hari ini. Iya dong. Nyampe nih dari Bandung jauh. Apakah benar Bro Ilyas itu adalah sahabatnya Eda? Tapi kalau tadi denger cerita lu, kayaknya gue gitu juga. Lu juga minta makan ke dia ya? Minta makan. Dia nginep di rumah lu ya. Itu kan kalau ke Jakarta gue gini. Karena kalau buat gue sahabat itu adalah teman ngeband. Nah ini kan Ilyas partner band gue di Kevin Iya. Andra terus. Nah, gini nih Bujangers, enaknya nginep di rumah Eda, bangun-bangun tuh ada sarapan. Nah, terus kita terbiasa hidup sehat. Itu. Ya. Dan ini cocok loginya adalah ini dua orang ini anak orang-orang Bandung. Orang-orang Bandung. Iya. Paginya, iya. Iya. Tiap pagi nih udah langsung bapaknya Eda udah nyetel lagu kenceng-kenceng. Oh iya benar. Raisa. Raisa, iya. Terus Kemal ya? Sambil nyanyi, sambil nge-gym. Berarti lu tahu sampai kebiasaan bokapnya, berarti kan lu deket banget. Oh, deket banget. Gue kalau ke rumahnya Eda atau kita manggung ke Jogja tuh udah jadi Ilyas Pawakan ya. Yoi, karena deket banget. Karena gue sepenuhnya parasit. kita tuh sama ya. Iya sama men. Udah kayaknya lu tuh selama ini dimanfaatin deh sama teman-teman lu. Jadi sih. Cuman kayak gini, mungkin Eda memang merasa dia harusnya udah saatnya bermanfaat gitu bro. Oh, karena selama ini dia memang tidak Soalnya dia pernah nggak bermanfaat. dia nggak membutuhkan bantuan orang men. Iya, Jadi karena- udah saatnya kita menolong fakir Betul. miskin, Oh, gitu. itu yang menyambungkan Eda sempurna tadi ya. Gue nggak butuh bantuan orang ya. Iya, saatnya lu membantu orang-orang Coba. seperti kami. Iya. Lo udah siapin semua ada kan. Kalau Iya. dia manusia yang paling rapi lah Betul. terschedule. Nah, tapi kalau misalkan Eda lucu makin sempurna dia men. Iya. Itu bagian kita. Iya, lucu. iya, 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 Oh, iya, iya, Karena iya, kita iya. miskin kita harus lucu. Hidup miskin. Hidup anti kemapanan. Kemapanan. Emang Eda tuh harus butuh-butuh orang seperti kita. Iya. Butuh dua ya. benar. Bayangin ya, Eda terus punya teman kayak Eda lagi, men boring gak sih? Aduh, boring banget ya. Kayak, Bro, ayo kita nge-gym. Wah, Aneh ya hidup dengan Eda ya. Iya, aduh, iya. aneh banget. Tapi apa hal jelek dari Eda? Dari tadi kan bagus terus. Nah, Iya. itu yang tadi Nah, itu. kalau dia wawancara dia lu selalu bilang nggak ada. Nah, sekarang saatnya. Iya. Gak ada yang jelek dari Eda. Karena lu takut nggak boleh numpang lagi. Bisa jadi sih bro. Gue juga sih. Jeleknya Eda apa ya? Mungkin karena terlalu terstruktur jadi ketebak bro. Oh iya. Eda bangun 4:30 pasti dia lagi nge-gym itu kan, lagi jogging kan, Iya, skipping. betul. Habis ini dia pasti ngabarin, "Tit, bro ya sini udah ready ya." Tuh. Iya. Eda tuh kalau jadi manajer cocok men. Terlalu teratur. Terlalu Makanya teratur. dua bujang bisa maju tuh ya karena Eda. Dia yang ngaturin semua. Iya, iya. Benar. Gimana, Da? Berarti saling melengkapi. Saling melengkapi. Saling melengkapi benar. Kalau dari lu, Kalau dari gue nih dua orang ini ibarat mirroring ya. Iya. Lo tuh berdua hampir sama, beda rambut doang. Iya. Sama beda muka, yang satu Arab, yang satu Yakin. Iya, betul. kan? Tapi sama-sama miskin kita. hidup miskin. Anti kemapanan. Terus. Terus kalau lo gue juga gue baru kenal selama berapa tahun ya?
4 tahun, gue 4 tahun. Sama Ilyas 2 tahun. 2 tahun. Iya, jadi Mario sama Ilyas tuh hampir sama lucu, sama-sama miskin. Gua thank you, man. Ceweknya di mana-mana. Thank you. Dia gue gak pernah sebangganya dibilang miskin. Kan jujur, cuy. Terus yang bilang terus apa lagi ya? Ceweknya banyak, playboy. Sama-sama culun sebenarnya. Cuman kalau Ilyas lebih culunnya nge-game, kalau Mario lebih culun kalau Gak ngapa-ngapain. iya ngapa-ngapain. Manikil. Iya, Cilongok. Kerang ajaib, lakukan apa kita hari ini? Tidak ada. Terus ketika aku gagal, maafkan aku ya. Aku akan berusaha lagi. Culun banget ya. Ayo manis. Tapi Bro, siapa lagi tahun depan? arti sahabat buat lo apa sih, Bros? Arti Sahabat. Iya, kan lu kan ini Ilyas nih punya ini di Bandung, dia punya ruang raga, jadi komunitas kreatif gitu. Buset. Ini ada salah satu orang ini, Amil nih. Masuk frame dong, Amil. Masuk Amil. Jadi pokoknya syarat untuk masuk ruang raga itu kita harus tahan gak mandi 1 Masuk minggu. ruang raga. Itu, Sini, bro. itu ospekannya. Ruang raga. Ya, jadi Kang Amil ini dia videografernya ruang raga gitu. Oke, terus Ini karena miskin juga jadi aing pungut. Aing jangan merasa paling miskin. iya. Tapi ruang raga itu termasuk komunitas di Bandung yang sukses buat anak muda ya. Baru 1 tahun dan ngadain konser sendiri. Keren. Nah, orang-orang umum di Bandung nih, bujangan si Bandung bisa gabung gak sih jadi komunitas mata kita? Itu juga komunitas juga boleh, itu boleh. Itu juga boleh. Iya. Kan ada sponsor. Iya. Jadi ruang raga boleh gak sih? Gimana caranya? Boleh banget, karena ruang raga itu pertama kali aku bikin tuh visi misinya itu apa ya? Karena itu berawal dari Ilyas di Jakarta juga sebenarnya. Gitu. Ilyas di Jakarta nih melihat apa potensi-potensi sumber daya manusianya sebenarnya nggak beda jauh sama di Bandung gitu. Yang aku lihat yang membedakan itu cuma letak geografis doang, men, sama spotlight gitu. Jadi sebenarnya kreatif levelnya sama ya? Iya, maksudnya iya kalau dari misalkan dari musik nih, istilahnya edisionalnya Raisa tuh ya sama anak-anak di Bandung Sama gitu maksudnya. Tapi kenapa yang lebih kayak di Jakarta ya? Jadi lu juga pengen memajukan kota Bandung. Benar, memajukan. Terima kasih Amil, keren banget jawaban lu hari ini. Salah, Ilyas. Ilyas, asli Dia lu terima kasih. kan videografer. Iya, penting visual. Mau balik lagi videoin kita? Sikat. Siap, Amil. Ruang raga, check it out ya, Bujangers ya. Keren. Ya udahlah kalau begitu terima kasih ya Bro Ilyas ya. Yuk, Terima kasih Ilyas Muhammad, sukses terus buat ruang raga di Bandung. saya juga dua bujangnya mantap. Bisa follow di mana di @ruangraga ya. Yo, Instagramnya di sebelah sini. Terus pindah ke sini. Betul. Pindah ke sini. Betul. Ke sini. Lu jangan bikin Terus segmen muter-muter. sendiri deh. Enggak, ini biar editornya semangat. Nah, jangan lupa untuk komunitas mata kita juga dari sini komunitas mata kita Yoi. bikin ke sini. Set. Pindahin dulu ke sini pelan-pelan. Set. Ini harus ada gawangnya nih. Kalau udah 2 orang ini nggak berhenti ngomongnya. Udah. Tarik lagi, tarik. Iya. Ruang raga. Iya. Ya sudah, yang penting harus punya sahabat biar kamu ada yang menemani dalam hidup kamu ya. Ups and downs. Sahabat Sejati. digabung Menjadi dua bujang. Kuning Resapi. Trio Bujang, kita kembali lagi. Dua bujang, ada Mario juga Eda nambah Ilyas. Gimana nih? Dua bujang. Ada Mario juga Eda kita Hilsin. Bebas lah. Thank you ya semuanya, Teguh nih. Resapi. Bye.